Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Terima kasih sudah berkenan mengobrol bersama. Kita mau ngobrol nih, insya Allah nggak lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, Bu. Oke, apa nih yang sekiranya ingin disampaikan oleh Bu Gita dalam obrolan hari ini? Sebenarnya saya mau ngobrolin ini, Bu, tentang kondisi guru yang sekarang ini ya. Masih ada guru yang belum melek IT gitu kan, dimana kan dalam pembelajaran eh, era kurikulum merdeka ini kan guru itu dituntut untuk bisa melek IT kan Bu, di mana guru juga harus mengikuti diklat-diklat secara online gitu kan, pendidikan-pendidikan online, dan juga gitu media pembelajaran di sekolah juga di kelas itu kan harus inovatif, kreatif kan, menggunakan IT, menggunakan laptop, proyektor gitu kan. Ini mah katanya dia ngomong gimana mau pakai infocus katanya, proyektor, boro-boro mau megang laptopnya aja nggak bisa gitu Bu. Oke, baik Bu Gita. Berarti Bu Gita akan menyampaikan guru-guru yang saat ini masih belum melek IT ya Bu Gita ya. Padahal Iya kalau Bu. misalnya iya, oke. Padahal Bu Gita bilang bahwa saya saat ini harus bisa melek IT ya Bu Gita ya. Oke. Iya, Eh, betul. iya, oke itu. Terima kasih Bu Gita. Kemudian kalau menurut Bu Gita nih ya, em, bagaimana sih seharusnya tuh guru-guru yang ada saat ini tuh harusnya seperti apa? Guru-guru yang saat ini kan seharusnya kan karena kita juga kurikulum merdeka ya Bu ya, dituntut untuk bisa dan dapat menggunakan IT di mana serba online. Kita nyari modul pembelajaran aja ya online gitu kan, untuk memulai pembelajaran sebelum kita ngajar di kelas aja nyarinya online gitu kan. Jadi yang saya harap, saya pengen tuh guru-guru, semua guru harus bisa melek IT gitu tuh Bu. Kalau misalkan terbatas usia, usia kan nggak selamanya yang usianya sudah sepuh itu kan nggak bisa IT gitu kan Bu. Malahan kalau misalkan keinginannya kuat pun walaupun dia sudah sepuh atau sudah tua gitu kan bisa kok pakai IT gitu, menggunakan IT dalam pembelajaran gitu. Oh iya baik. Berarti kalau seperti itu menurut Bu Gita tidak ada faktor yang menghalangi berarti ya bahwasanya dari segi maupun segi usia yang sudah tua pun gitu ya itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa IT seperti itu ya Bu Gita ya. Iya, seharusnya sih, seharusnya gitu kan. Yang namanya usia atau katanya faktor bentar lagi mau pensiun gitu kan Bu. Tapi kan tetap aja kalau misalkan kita di era yang sekarang ini serba online apalagi anak-anak juga kan senangnya pembelajaran itu kayak di rumah aja sih dia lebih milih dengan gadgetnya gitu kan dengan media online-nya daripada harus bercengkrama atau bermain dengan apa sih permainan yang ada di rumah gitu Bu. Jadi kan di era yang ini mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan. Ya. Jadi ya itu guru itu ya minimal atau maksimal lah ya harus bisa gitu, bisa menggunakan IT gitu. Iya, baik. Berarti menurut Bu Gita guru itu harus memelek IT ya, harus bisa bagaimana caranya menghidupkan laptop seperti itu ya Bu Gita ya berarti ya. Bagaimana jadi tidak ada lagi istilah bagaimana mau pakai proyektor seperti itu yang Bu Gita harapkan ya Bu Gita ya. Iya betul. Oke, baik Bu Gita. Berdasarkan apa tadi yang dipaparkan oleh Bu Gita ya. Kalau misalnya nih dari kasus tersebut ya, Bu Gita akan memberikan penilaian kepada guru-guru gitu yang tadi Bu Gita paparkan. Itu kira-kira kalau misalnya diberikan nilai dari 1 sampai 10 Bu Gita, kira-kira level 1 sampai 10 nih. Nah, situasi tersebut itu kira-kira berada di level berapa? Atau Bu Gita akan memberikan level berapa nih kepada guru-guru yang Kalau berdasarkan untuk yang yang belum kita. melek IT, yang belum melek IT itu mungkin
40% atau 40 lah gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang melek IT-nya ya 60 lah kan. Dilihat juga dalam ruang lingkup sekolahan aja yang kecil gitu Bu ya. Gimana mau ke satu kecamatan, satu sekolah aja lah dulu. Banyak kan guru-guru muda sekarang kan banyak guru muda ya Bu ya, guru-guru baru itu. Nah, tapi guru muda pun belum tentu melek IT Bu. Nggak Hmm, semua guru muda itu melek IT gitu kan. Makanya sebenarnya ya mudah-mudahan dalam satu sekolah itu diinginkan sih 60 yang sudah bisa dan 40 yang belum melek IT gitu Bu Del. oke, berarti kalau begitu bisa bisa ditarik kesimpulan ya, maksudnya dari kasus yang tadi dipaparkan, berarti ada di level 6 ya, di level 6. Kalau Dewi Dewi memberikan level 1 sampai 10, berarti pilihannya, berarti Bu Gita itu memberi level 6 untuk yang melek IT, 4 untuk yang tidak melek IT, begitu ya Bu Gita? Betul Bu Dewi. Oke, baik. Uh, Berdasarkan tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Gita nih, gitu loh. Harapan Bu Gita. Itu ke depannya itu tadi kan 6 ya untuk yang melek dan 4 untuk yang tidak. Kalau harapan Bu Gita itu guru-guru tuh ada di level berapa gitu? Kalau harapan Bu Gita? Harapan saya sih mudah-mudahan dari sekian dari 60% itu bertambah menjadi 90% gitu kan. Karena kan dalam apalagi era pembelajaran yang sekarang ya Bu Dew, dituntutnya harus bisa gitu. Setidaknya dalam ruang lingkup satu sekolah aja gitu ada 90%-nya atau dari 10 tuh 9 guru lah yang bisa gitu Bu Dew ya. Karena kan kasihan ya yang belum meleknya itu biar dia tidak tertinggal gitu. Mudah-mudahan dari si 4 tadi tuh jadi tinggal sisa satu lah itu pun yang karena ingin apa sebentar lagi pensiun gitu kan karena udah nggak ada semangat untuk belajar gitu kan. Dan mudah-mudahan si 90%-nya ini atau si yang 9-nya ini bisa mengikuti gitu tuh Bu. Oke. Baik, berarti harapan Bu Gita itu guru-guru itu bisa berada di level 9 ya, naik ya dari level 6 gitu ya. Oke. Betul. Nah, terus kalau misalnya saya boleh bertanya Bu Gita, kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk mencapai ke angka yang diharapkan tersebut Bu Gita? Nah, itu Bu Dewi yang lagi saya pikirkan. Gimana sih ini caranya di dalam sekolah saya aja lah gitu ya. Dari si 4 ini nih gimana caranya biar penuh gitu atau mudah-mudahan bisa 100% lah ya gitu kan. Cuman kan karena ada banyak faktor usia, ada yang sakit juga gitu kan. Ya, mungkin dengan saya bekerja sama dengan kepala sekolah gitu kan. Nanti Bapak kepala sekolah juga bekerja sama dengan pengawas gitu kan. Gimana sih caranya hayu sih kita tuh apa ya membantu lah ya membantu guru-guru untuk melek IT dengan mengadakan diklat atau workshop atau pelatihan 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 bersama aja lah gitu kan tentang PMM kayak misalkan dalam jangka waktu dekat ini kan ada kinerja PMM ya Bu Dewi ya di situ kan setiap guru pun dituntut harus bisa menggunakan atau harus bisa mengupload RHK-nya lah penilaiannya itu kan sendiri ya masing-masing. Nah di situ dimana kan kalau misalkan si gurunya aja nggak bisa menggunakan IT gimana dia bisa mengerjakan PMM-nya gitu kan untuk kinerjanya gitu. Makanya saya pengennya sih bekerja sama sama kepala sekolah SD lain juga dengan pengawas gitu kan untuk mengadakan dalam gugus lah dulu gitu kan. Kalau gugus itu kan kalau sekolah kan ya kalau sekolah sih saya insya Allah udah mulai ini ya di sekolahan gitu kan dengan guru-guru yang lain gitu kan. Cuman dalam gugus lah dulu gitu. Gimana sih caranya 3 sekolah lah dulu gitu kan, gabungan 3 sekolah. Yuk belajar bareng-bareng gitu untuk melakukan mengerjakan PMM kinerja PMM lah dulu dalam waktu jangka waktu dekat ini gitu. Oke, baik Bu Gita. Nah, dari yang tadi Bu Gita paparkan kan tadi Bu Gita memaparkan mau apa konsultasi dengan pengawas dan mengerjakan PMM bersama atau mungkin ya bekerja sama ya dengan 3 sekolah misalnya gitu untuk mengerjakan PMM bersama. Kalau misalnya dari segi di Bu Gita sendiri gitu ya, apa yang akan Bu Gita lakukan? Bu Gita lakukan untuk membantu guru-guru ini atau untuk membantu mereka mengatasi masalah
mereka gitu. Jadi agar apa yang Bu Gita lakukan agar mereka ini bisa melek teknologi seperti itu. Gimana Bu Dewi, gimana? Jadi dari segi Bu Gita sendiri ya, Bu Gita pribadi gini gitu. Apa yang akan Bu Gita lakukan gitu untuk membantu mereka ya, membantu guru-guru yang tadi 4% ya, 40% atau di level 4 yang belum melek IT itu, apa yang Bu Gita lakukan untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah itu? Jadi agar mereka itu yang di level 4 ini bisa seperti yang Bu Gita harapkan berada di level 9 seperti itu. Ya itu tadi, dengan saya ingin bekerja sama dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan pengawas ya, inginlah mengadakan diklat atau belajar bersama lah gitu dalam satu gugus mengerjakan kinerja PMM lah dulu gitu dalam jangka waktu dekat ini gitu kan. Yuk ngerjain bareng dengan membantu dan di apa ya, saya ajarin sih enggak ya, maksudnya yuk kita belajar sama-sama gitu, tapi saya dorong, saya bantu, "Ini Bu caranya begini, ini Bu langkahnya begini." Biar kalau misalkan katanya dialihkan semua pekerjaannya ke saya, itu kan dengan sama saja dengan, yang pertama juga memberatkan pekerjaan saya, nambah banyak gitu kan Bu Del. Yang kedua Ya, juga betul. kan, gimana-gimana juga kan mereka juga berkepanjangan ya IT ini, kalau misalkan segala-galanya dikerjakan dengan saya, sedangkan mereka tahu beres gitu kan, kapan mau melek Ya, IT-nya gitu tuh Bu Del. iya, Jadi oke. ya Baik, pengen sih bekerja sama dengan ibu pengawas gitu kan, mengadakan pelatihan bersama gitu. baik Bu Gita, terima kasih. Berarti Bu Gita ini ya tadi ya konsultasi dengan pengawas nih. Ada konsultasi dengan pengawas, konsultasi dengan Kepsek, kemudian mengerjakan PMM bersama-sama atau mungkin gabungan 3 sekolah misalnya mengerjakan PMM bersama-sama ya dalam satu gugus. Berarti KKG ya Bu Gita ya, seperti itu ya Bu Gita. Iya, bisa Kira-kira jadi. Ya, kira-kira Bu Gita, yang mana dulu nih dari sekian banyak planning ya, sekian banyak planning yang akan Bu Gita lakukan nih, kira-kira yang mana yang paling akan dilakukan Bu Gita dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini saya paling bisa, ruang lingkup yang lebih kecil aja ya, saya dapat membantu menolong, teman-teman guru di sekolah saya untuk melek IT gitu Bu Deo, dengan mengerjakan aksi nyata di PMM gitu kan, atau kinerja PMM juga itu dalam waktu dekat ini dan sedang berlangsung sih Bu, alhamdulillah gitu. Itu Bu Deo. Oke. Baik Bu Gita, terima kasih obrolan yang sangat berbobot sekali selama kurang lebih 15 menit ini ya Bu Gita ya. Jadi harapan kita ya dan semoga apa yang Bu Gita harapkan juga bisa sesuai ya Bu Gita ya, bisa bisa berada di level Amin. yang diharapkan. Amin. Terima kasih banyak Bu Gita atas waktunya hari ini. Obrolan yang sangat Sama-sama menarik Bu sekali. Dewi. Saya tutup Bu Gita. Assalamualaikum Baik Bu warahmatullahi Dewi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah mau Terima mendengarkan keluh kasih. kesah saya. Sama-sama.